Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Dumaika Desmonda, NIM 3101170076 dari SGD 3 akan memberikan tutorial tahapan Maxillomandibular Relation atau MMR. Selanjutnya, pertama-tama kita melakukan persiapan pasien terlebih dahulu. Nah, di sini seakan-akan pasien sudah mengalami edentulus total, di mana pasien diinstruksikan untuk duduk tegak secara rileks. Kemudian kita masuk ke MMR tahap pertama, yaitu kesejajaran relasi rahang atas, di mana basis bytrim rahang atas dengan basis kranii dengan menggunakan garis khayal chamfer. Selanjutnya kita akan membuat garis khayal chamfer, yaitu dimulai dengan membuat titik di depan tragus yang mengarah ke sudut mata sepanjang 14 mm, yaitu merupakan titik point of rotation dari condyle itu sendiri. Nah, ini kita bikin titiknya 14 mm di depan tragus yang mengarah ke sudut mata. Selanjutnya kita bikin juga di bagian kiri dari pasien di depan tragus 14 mm mengarah ke sudut mata. Tahap selanjutnya yaitu menghubungkan kedua titik tadi untuk membentuk garis khayal chamfer melewati basis nasal sampai dengan titik sebelahnya dengan menggunakan benang kasur atau benang nilon, di mana benang itu kita fiksasi. Di sini saya menggunakan isolasi. Kita fiksasi pada titik yang sudah kita buat tadi 14 mm di depan tragus. Kemudian selanjutnya kita hubungkan melewati basis nasal sampai dengan titik yang ada di sebelahnya. Kita fiksasi juga dengan menggunakan isolasi agar tidak mudah lepas. Selanjutnya kita insersikan bytrim ke dalam rongga mulut pasien. Kita instruksikan pasien untuk membuka mulut, kemudian kita insersikan bytrim ke dalam rongga mulut pasien pada rahang atas. Kita kemudian memperhatikan 4 hal, yaitu lipatan filtrum harus terbentuk, sudut nasolabial harus terlihat, pipi tidak boleh mengembung, dan selanjutnya harus terlihat base plate tampak 2 mm di atas lip line dari pasien. Selanjutnya kita akan melihat kesejajaran dari bytrim. Jadi pasien seolah-olah sudah menggunakan bytrim di dalam rongga mulutnya. Kemudian untuk melihat kesejajarannya kita bisa dilihat dari anterior dan dari lateral. Untuk dari anterior bisa kita lihat kesejajaran interpupil dengan occlusal guide plane. Nah, di sini seolah-olah pasien sudah menggunakan occlusal guide plane yang ditahan dengan ibu jarinya. Kemudian kita lihat kesejajaran interpupilnya dengan occlusal guide plane yang kita lihat dengan menggunakan penggaris. Posisinya harus sejajar. Kemudian untuk posisi lateralnya bisa kita lihat dari occlusal guide plane dan garis khayal chamfer yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya panjang bagian posterior itu harus sama dengan panjang bagian anteriornya. Begitu juga dengan bagian sebelah kiri pasien. Anterior harus sama dengan posisi panjang posterior dari si pasien itu sendiri. Selanjutnya memasuki tahap MMR yang kedua, yaitu penentuan dimensi vertikal dari pasien. Yang pertama dilakukan yaitu menginsersikan bytrim rahang bawah pasien ke dalam rongga mulut pasien. Selanjutnya untuk menentukan dimensi vertikal ada 2 cara, yaitu metode Willis, di mana metode Willis merupakan menggunakan garis interpupil sudut mulut sama dengan hidung dan dagu. Nah, cara yang kedua yaitu tudo teknik, di mana tudo teknik akan memberikan titik di paling prominent hidung dan pada bagian nasal. Nah, di sini saya menggunakan tudo teknik. Yang pertama saya lakukan yaitu menginstruksikan pasien untuk mengucapkan huruf M berkali-kali.
kemudian kita suruh berhenti. Selanjutnya kita beri tanda pada hidung yang paling prominent dan dagu pada bagian yang paling prominent. Selanjutnya dari kedua titik tadi kita ukur panjangnya dengan menggunakan jangka sorong. Dari titik paling prominent dari nasal, kita ukur panjangnya dengan titik paling prominent dari dagu. Kemudian apabila sudah didapatkan panjangnya, kita lakukan pengukuran dari posisi dimensi vertikal yang dikurangi freeway space, yaitu sekitar 2 sampai dengan 4 mili. Nah, apabila posisinya terlalu tinggi, maka dapat kita kurangi dengan menggunakan occlusal table yang sudah kita panaskan dengan spiritus. Nah, yang bisa kita kurangi yaitu pada rahang bawah si pasien. Kita kurangi, kita panaskan sesuai dengan panjang yang sudah kita ukur. Kemudian setelah dikurangi, by trim kita insersikan lagi. Kemudian pasien diinstruksikan untuk menelan. Apabila sudah tidak ada mengganjal, berarti by trim sudah sesuai dengan dimensi vertikal dari si pasien. Selanjutnya kita memasuki MMR tahap yang ketiga, yaitu penentuan dimensi horizontal dan relasi sentris pasien. Di sini saya menggunakan metode Vatic, di mana pasien diinstruksikan untuk membuka tutup mulut, kemudian kita akan memberikan marker dengan membuat garis pada midline dan garis pada sumbu caninus dari pasien. Nah, pada tahapan ini seharusnya kita memberikan garis pada by trim yang sudah ada di dalam rongga mulut karena pasien mengalami edentulus. Nah, di sini garis midline kita hubungkan dari sumbu frenulum labialis superior menuju ke sumbu frenulum labialis inferior. Untuk garis sumbu caninus kita lakukan pada bagian kanan dan kiri dengan menggunakan pisau malam. Selanjutnya tahap keempat MMR yaitu fiksasi. Nah, tahap fiksasi ini bisa dilakukan beberapa cara, yaitu bisa menggunakan double V-groove, stepless maupun pemanasan. Nah, di sini saya menggunakan metode pemanasan, di mana apabila sudah difiksasi di dalam rongga mulut, by trim seharusnya bisa dikeluarkan secara bersama-sama dari dalam rongga mulut pasien antara rahang atas dan rahang bawah. Selanjutnya memasuki MMR tahap kelima yaitu smile line, yang kita ambil garis dari high lip line dan lower lip line dari pasien. Nah, di sini pasien diinstruksikan untuk bibirnya relax, untuk kemudian kita marker pada garis lower lip line dari pasien pada by trim dengan menggunakan pisau malam. Nah, selanjutnya pasien diinstruksikan untuk tersenyum. Kemudian pada garis high lip line-nya kita berikan marker juga pada by trim untuk menentukan garis senyumnya. Nah, selanjutnya kita pasang by trim tersebut pada model kerja yang siap selanjutnya untuk kita lakukan mounting pada artikulator yang sudah kita siapkan. Sekian video tutorial MMR dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.